Banyak kali kita beriman untuk mendapatkan sebuah jawaban. Di dalam pengharapan kita beriman. Endingnya kita minta jawaban. Tapi sebelum menjadi sebuah kenyataan imanmu, wajib di dalam imanmu harus ada sukacita dan damai sejahtera. Wajib. Jadi syarat mutlaknya, kalau kamu beriman, kalau kamu minta pengharapan kepada Tuhan, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan damai sejahtera, supaya Roh Kudus itu bekerja dengan berlimpah-limpahnya, supaya kamu itu berlimpah-limpah. Anda akan melihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja di tahun 2025. Seperti orang bermimpi. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami bisa bersekutu. Kami mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan. Engkau tetap memberi yang terbaik atas kami. Kami percaya Tuhan, malam hari ini ada sukacita ilahi yang terjadi atas hidup kami. Mari urapi setiap kami. Kami serahkan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti akan isi hati-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu, yang siap katakan sama-sama haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam. Puji Tuhan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian bisa mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Apapun itu kesibukan Bapak Ibu, adik-adik, tetap ada di dalam mengakhiri tahun. Berbahagialah malam hari ini yang kita bisa bersama-sama untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Allah tempat pengharapanmu. Kita mengakhiri tahun 2024 ini. Biarlah bagaimana cara Allah memenuhi hatimu supaya ada sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya bahwa besok
kita akan berbicara tentang bagaimana Allah melawat lewat kebenaran firman-Nya, dan tepat hari Selasa kita akan masuk di dalam doa puasa selama 40 hari, dan kami sudah akan buat untuk doa pagi mulai minggu depan dan Selasa dan Jumat. Dan nanti ada yang mengikuti dari kota-kota yang lain ikut sama-sama, ya, termasuk keluarga besar saya juga akan ikut, dan ada beberapa kota juga akan ikut untuk bersama-sama kita akan bergerak di dalam bagaimana Allah melawat umatnya. Ketika Allah melawat, di situ terjadi kelepasan, di situ terjadi pembebasan. Ya, kita akan memastikan Bapak Ibu, adik-adik, kalau tahun-tahun ini belum mendapatkan sebuah jawaban, saya percaya tahun depan kita akan dengan paradigma yang berbeda, dengan benar-benar kita memberi waktu untuk Tuhan di dalam persembahan kita, yaitu bulan dan tanggal 2 kita mulai. Sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, maka kita akan memberi persembahan itu, yaitu hari, ya, waktu untuk Tuhan, ya, persembahan sulungnya, ya, kita memberi waktu buat Tuhan. Kita menyangkal diri kita masuk dalam dimensi doa dan puasa, dan saya percaya bahwa tahun depan ada terobosan terjadi, ya, itu yang kita mulai. Dan dari beberapa banyak orang yang saya sampaikan, responnya sangat tinggi. Bahkan dia katakan, bila perlu puasa 40 hari, memang kita puasa 40 hari setiap tahun. Ya, sebabnya tuh mereka tanggap. Dan saya percaya jemaat-jemaat juga akan tanggap. Ya, supaya kita benar-benar apa sih yang Tuhan mau lakukan. Saya tidak banyak bicara untuk tahun ke depan apa yang harus kami lakukan, tetapi kita memulai dengan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang mau kita untuk lakukan, tetapi mau Tuhan untuk melakukannya. Sebab itu saya lihat dalam sebuah kebenaran firman ini, saya percaya bahwa ketika kita mengakhiri tahun ini adalah di mana Roma 15 ayat 13 itu akan menyampaikan. Ini ada hubungannya dengan esok. Karena ketika kita mulai besok memulai di dalam pemberitaan di dalam tahun yang baru, maka ayat ini sangat meneguhkan yang lama sudah berlalu kita tinggalkan, mari kita memulai dengan hal-hal yang baru. Sebabnya saya ingin bagikan dalam Roma 15 ayat 13 dulu. Roma 15 ayat 13 demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya percaya bahwa ketika Allah melawat kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri gerejanya, di dalam diri umat-umat pilihannya, di dalam diri setiap keluarga, anak-anak Tuhan, setiap apapun yang saudara mau lakukan di kedepan hari, dimulai dulu dari Roma 15 ayat 13 ini. Nah, sebabnya saya ingin baca begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Maka saya menjelaskan, cara memiliki harapan, memiliki pengharapan dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Bagaimana caranya? Nah, itulah sebabnya kita lihat di Roma 15 ini, semoga Allah sumber pengharapan. Arti dalam bahasa aslinya itu pondasi. Allah itu sumber pengharapan. Itu pondasi dasar. Pondasi dasar yang paling pertama kita bangun. Ya.
keyakinanmu yang kuat bahwa Allah sanggup menolong apapun keadaanmu. Mungkin ada dari kita berada di lembah, berada di pinggir jurang, terkadang kita tertinggal dengan perasaan putus asa yang berkepanjangan. Tahun ini apa yang terjadi? Coba saudara review kembali. Januari, Februari, Maret, sampai di penghujung tahun, saya selalu kalau penghujung tahun itu, selama saya mulai start, ya sama seperti matahari, ketika dia terbit, ada terbenamnya. Jadi ketika kita terbit mulai dari Januari, start tanggal 1, kita perjamuan kudus, saya selalu mengakhiri di tanggal 31 mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu. Kenapa? Ketika kita memulai, maka kita harus mengakhiri juga. Dan kita akan mulai tahun depan. Bagaimana kita mau mengucap syukur di akhir tahun, kalau kita tidak mengucap syukur di akhir tahun, lalu kita memulai lagi. Maka itu, kalau saudara mengerti, di dalam konteks Alkitab ini, bagaimana kita membangun pondasi. Bagaimana kita membangun pondasi di awal tahun. Maka saudara harus melihat dulu, pondasi apa di dalam akhir tahun ini. Maka setiap akhir tahun itu kita selalu mendoakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Ada doa-doa yang khusus kita berikan. Tanda ucapan syukur, karena kita akan mulai yang baru. Nah, sebabnya, saudara lihat, ketika saudara mengevaluasi, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Pendidikan saudara, pelayanan saudara, usaha pekerjaan saudara, terus rumah tangga saudara, saudara evaluasi semua. Apa ya? Apa sisi-sisi mana yang saudara harus perbaiki? Sisi-sisi mana yang saudara alami? Suatu ketimpangan, suatu masalah. Nah, ini menjadi pelajaran kita buat ke depan. Nah, lalu semoga Allah pengharapan ini kata memenuhi. Sumber pengharapan, kata memenuhi kamu, ya. Kata memenuhi itu, saudara lihat, itu pleiro. Pleiro itu dalam bahasa aslinya menjadi kewajiban. Wajib. Saya baca dalam konteks Alkitabnya bahasa aslinya. Wajib mengeksekusi, wajib melaksanakan, wajib kata melaksanakan itu suatu usaha, wajib kata pleiro itu menyelesaikan sampai akhir. Ada wujud nyata, bukan di angan-angan, tetapi wujud nyata, wajib. Sumber pengharapan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu segala sukacita. Wajib memenuhi segala sukacita. Wajib memenuhi damai sejahtera. Eksekusi, lakukan, laksanakan, selesaikan sampai penghujung 31 Desember, selesaikan mana yang belum terselesaikan. Rasul Paulus mengatakan, sebelum kita memulai matahari yang baru di dalam kurun tahun yang baru, maka Alkitab ini menyampaikan, Rasul Paulus menyampaikan kata pleiro, semoga pengharapanmu memenuhi ya sukacita dan damai sejahtera. Lalu di sini dikatakan ayat 13 ini,
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah, segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman. Jadi pengharapan kita kepada Allah, Allah mau supaya kita itu kalau mau melihat pengharapanmu menjadi wujud nyata, maka pleiro sukacita, pleiro damai sejahtera di dalam iman. Banyak kali di dalam iman itu kita mempunyai pengharapan yang paling pertama kepada Allah dalam beriman bukan jawaban permintaan. Banyak kali kita beriman untuk mendapatkan sebuah jawaban. Di dalam pengharapan kita beriman. Endingnya kita minta jawaban. Tapi Rasul Paulus bilang, sebelum menjadi sebuah kenyataan imanmu, maka Rasul Paulus berkata, wajib di dalam imanmu harus ada sukacita dan damai sejahtera. Wajib. Pleiro. Supaya semoga semoga Allah, dikatakan ini, semoga Allah sumber. Sumber itu segala sesuatu itu sumber. Itu puncaknya, itu istilahnya tempatnya, mata airnya, sumber. Jadi semua mengarah kepada apa yang kita minta, apa yang kita harapkan buat keluarga, buat tahun 2025, buat masa depanmu, buat pendidikanmu, buat usahamu, buat pekerjaanmu. Ketika saudara punya pengharapan untuk tahun 2025, maka di situ muncul iman. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalau kamu beriman harus pleiro. Harus ada sukacita. Harus damai sejahtera. Paham jadi? Saya kaget lihat ayat ini. Di tengah kehilangan bagaimana memelihara damai sejahtera. Tapi hambaku wajib. Saudara kehilangan apa? Harga diri. Harta. Kalau saudara kehilangan, umpama tidak naik kelas, tahun depan saudara ulang. Kalau saudara mungkin pernah punya janji kepada orang, lalu saudara tidak bisa ke pulau itu, ke kota itu, atau ke negara itu, saudara bisa ulang. Tapi kalau kehilangan yang terkasih, tidak bisa diulang lagi. Itu sangat berat. Tapi Rasul Paulus bilang begini, kalau kamu mau beriman, 2025 buat jemaatmu, buat pelayananmu, buat keluargamu, wajib pleiro. Wajib. Wajib. Pleiro. Harus sukacita. Harus damai sejahtera. Baru pengharapan Allah itu, pengharapan kita kepada Allah baru akan dinyatakan. Bisa. Saudara kehilangan apa? Bisa enggak lakukan ini? Karena ayat ini bilang, mengeksekusi. Saudara lihat dalam bahasa aslinya. Eksekusi, laksanakan. Makanya ada Alkitab bilang, jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam, suasana hati. Bahkan, kita mau melihat ada terobosan besar di dalam doa dan puasa ini. Coba lihat, Niniwe ketika mau ditunggang balikan sama Allah, dia 3 hari puasa. Ada rekonsiliasi di situ. Ada pemulihan di situ. Padahal rajanya jahatnya minta ampun. Rakyatnya pun tidak mau kenal Tuhan. Lalu diutus Yunus, kasih tahu
Buat Raja Niniwe, dalam 3 hari, aku akan tunggang balikan dia. Tapi apa yang terjadi? Mereka puasa dan doa. Perkenanan itu datang. Minta belas pengasihan, minta pengampunan. Semua hal-hal yang merusak dalam kehidupannya, dia pulihkan semua. Dan Allah bisa mengubah keputusannya. Maka saya mau katakan, saudara lihat, mengakhiri tahun ini, setiap hari kecelakaan pesawat, yang terakhir itu 179 mati. Setiap hari. Ya. Di negara dekat-dekat Rusia, Korea Selatan, ini baru kemarin saya dengar lagi. Tapi untungnya selamat. Kalau hari-hari itu belum bencana alam, belum peperangan, sudah kacau balau. Tapi bagi kita yang beriman kepada Dia, yang memiliki pengharapan kepada Dia, ketika kita memiliki sukacita dan damai sejahtera, dimanapun, kapanpun, kita selalu siap. Pelihara sukacita itu mahal. Pelihara kalau kita melihat untuk tersenyum ketika kita melihat segala sesuatu, kenangan-kenangan manis. Ya, dengan Vian ini kenangan-kenangan manis itu nangis lagi. Tapi kami harus terus belajar. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, yuk kita akhiri tahun ini dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Apa yang mengganjalku di belakang, aku akan eksekusi. Aku akan selesaikan Tuhan. Suami, istri, anak, orang tua, saudara sama saudara, pelayan sama pelayan, hamba Tuhan dengan jemaat, tetangga-tetangga, apalagi teman sekolah sama teman sekolah. Semua selesaikan. Baru kita masuk dalam doa dan puasa. Supaya enggak ada penghalang lagi. Kita terus berdoa, Tuhan. Kami mohon belas pengasihan-Mu. Kami mohon perkenanan-Mu. Kami mohon Tuhan di dalam iman pengharapan kami. Lakukan perkara besar-Mu. Sampai dalam kitab Mazmur 126 ayat yang pertama. Seperti orang bermimpi. Mereka bersorak-sorai. Mereka bersuka cita. Ketika mereka melihat di dalam Yesaya 35. Padang gurun itu berbunga, bunga mawar. Padang belantara itu begitu suburnya. Padang gurun itu seperti ada sebuah kolam air. Bagaimana melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kita mulai dari iman. Kita mulai dari pengharapan dengan dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Lakukan itu. Roma 15 ayat 13 ini yang B, kalau saudara sudah mau dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, maka di sini ada kata supaya. Jangan baca cepat-cepat. Ada kata supaya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi syarat mutlaknya 13A. Kalau kamu beriman, kalau kamu minta pengharapan kepada Tuhan, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan damai sejahtera, supaya Roh Kudus bekerja. Paham enggak maksud ayat ini? Supaya Roh Kudus itu bekerja dengan berlimpah-limpahnya. Supaya kamu itu berlimpah-limpah. Nanti akan melihat bagaimana cara Roh Kudus bekerja di tahun 2025. Seperti orang bermimpi.
Kita tidak mengerti bagaimana caranya. Kita nggak tahu bagaimana pertolongan Tuhan itu. Sebabnya betapa pentingnya kekuatan Roh Kudus ini bekerja. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi cara bacanya, jangan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Berhenti sebentar. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Arti kalau kita baca seperti ini, berarti 13a ini penuhi dulu kamu. Penuhi hatimu dulu. Penuhi dulu dengan sukacita. Penuhi dengan damai sejahtera. Dan ketika sudah penuh, lalu kita beriman, kita berharap, maka Roh Kudus bekerja dengan kekuatannya. Maka segala sesuatu, kelimpahan dalam hidup kita, dalam segala hal, pengharapan itu akan terjadi. Amin. Eksekusi. Pleiro. Lakukan itu. Ya. Nah, sukacita dan damai sejahtera syarat mutlak bagi orang yang beriman supaya kekuatan Roh Kudus bekerja. Ada amin enggak kira-kira? Kalau kita lihat dari pengenaan ayat ini. Ya, makanya saya cuma jelaskan 13-14 selesai. Enggak mana-mana. Ya, supaya kita bisa memahami ketika kita masuk dalam dimensi doa dan puasa, ini benar-benar clear. Ya, benar-benar clear. Terus kekuatan, kata kekuatan itu dunamis. Dinamit. Ada ledakan besar. Dalam aslinya itu dunamis atau dinamik. Kalau saudara lihat dinamo. Dinamo itu, kalau kita lihat yang di sepeda itu, kan pernah saya kasih ilustrasi. Ya, kalau ada dinamo, tempelkan di ban sepeda itu, lalu saudara goncang, maka lampunya nyala. Semakin kencang saudara goncang, semakin nyala cepat. Lebih terang lagi. Kalau saudara pelan gitu, redup, berhenti, mati. Jadi kata dunamis ini, kalau kekuatan kita, kekuatan daripada Roh Kudus itu berhenti di dalam diri kita, kalau hati kita belum menyelesaikan pleiro ini. Penting sekali. Saya mengajak supaya tahun depan terjadi terobosan. Dunamis, kekuatan kuasanya, karunia-karunianya akan bekerja. Ada 9 karunia akan bekerja. Makanya seringkali saya percaya, saya beriman bahwa anak saya akan begini. Saya beriman, saya percaya ke depan usaha saya begini. Benar, bagus itu. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau itu mau menjadi kenyataan, mau menjadi dunamis, kuncinya pelihara sukacita dan damai sejahtera. Itu kuncinya di situ. Nah, berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu artinya melebihi dari jumlah yang ditakar, meluber, tumpah karena kepenuhan. Jadi Roh Kudus akan bekerja dalam diri saudara kalau sukacita terjadi. Apapun yang terjadi, dia tetap menjaga sukacita. Dia tetap sukacita. Dia tetap ada di dalam damai sejahtera. Dan sampai hari ini, saya tetap menjaga sukacita, damai sejahtera kepada Allah, bahkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Saya tetap itu jaga. Kenapa? Biasanya kalau orang kehilangan, itu rawan sekali. Contoh umpamanya gitu ya.
Kalau orang dalam kedukaan, lalu kalau ngomongnya kalau ngomongnya enggak kena, itu bisa terganggu itu. Tapi saya belajar kemarin, memang ada kata-kata yang kurang memberkati, ya kurang bijak. Sebenarnya kalau orang berduka itu diberikan penghiburan, ya. Tetapi ada kata-kata kurang bijak. Makanya kalau kita dalam sebuah pemulihan, mau di situasi, mau di keadaan apapun, dia akan tetap jaga. Dalam situasi apa saja. Dalam situasi apa saja. Lalu saya tetap sukacita, apapun itu. Ya, makanya ini betapa pentingnya meluber, penuh, takarannya sudah segini. Tapi karena di dalam dia beriman, dia memelihara, dia menjaga kehilangan yang paling berharga sekalipun. Bukan sekedar harta, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar anak yang terkasih atau saudara yang terkasih, orang tua yang terkasih. Mengalami kehilangan. Tetapi ketika dia benar-benar menghargai, di dalam dirinya itu ada sukacita ilahi, damai sejahtera. Roh Kudus akan bekerja, dia akan menyembuhkan, dia akan menghibur, dia akan memulihkan. Makanya heran gak orang-orang Kristen itu ketika ada masalah dia tersenyum. Coba lihat, perhatikan. Lalu dia berkata, puji Tuhan, saat ini saya diberikan kekuatan. Orang Kristen itu selalu kalau ada masalah tetap puji Tuhan. Betul enggak? Selalu puji Tuhan. Kenapa? Karena, saudara lihat, orang yang mengalami sukacita, itu istilahnya sukacitanya itu tumpah. Saking penuhnya, enggak melihat air mata lagi. Sampai enggak melihat air mata lagi. Ini yang membuat sampai tanggal 31 ini. Terima kasih Tuhan. Semakin hari saya semakin dibuat mengerti. Gimana sih kok dibuat mengerti? Gimana sih dibuat mengerti? Cobalah. Bapak Ibu bisa menjelaskan. Ini ada beberapa yang jemaat yang papanya dipanggil Tuhan. Ada yang mamanya dipanggil Tuhan. Ada yang saudaranya dipanggil Tuhan. Bahkan ada anaknya yang dipanggil Tuhan. Bagaimana sih dibuat mengerti? Gimana? Kalau kita mengerti Tuhan, segala sesuatu, Dia tahu kekuatanmu, kemampuanmu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Artinya kalau itu pun terjadi, Tuhan tahu Anda dan saya itu kuat. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita. Itu milik Dia. Maka saya mau sampaikan, kalau di dalam diri kita orang yang berlimpah-limpah, melebihi dari jumlah yang ditakar. Jadi kalau saudara selalu menakar hari ini, saudara mereka-rekam, berhitung, mengukur segala sesuatu, kalau diberkati sukacita, kalau tidak diberkati masem, berarti takaranmu. Engkau selalu ukur segala sesuatu dengan ukuran uang. Mau diberkati, tidak diberkati, tetap sukacita. Mau ditolong, enggak ditolong, jangan engkau takar. Tuhan, terima kasih, baik engkau Tuhan. Tapi ketika engkau tidak ditolong, saya kecewa, saya enggak mau Tuhan. Jangan. Tuhan itu baik. Apapun keadaanmu, Dia sangat baik. Dia mau tetap
melaksanakan rancangannya terhadap kita. Sekalipun kita tidak setia, tapi Dia setia. Bapa kita, Bapa yang setia. Dia tidak pernah menghitung semua kesalahan-kesalahanmu. Bahkan semerah kermisi pun dosamu, Dia putihkan seperti salju. Artinya, Tuhan tidak pernah mengingat. Kasih-Nya meluber. Dia enggak pernah takar kasih-Nya kepada kita. Anugerahnya, rahmatnya, Dia enggak pernah ukur. Kalau sampai 1 tahun ini, 364 hari, kan 365 hari. 364, engkau buat kesalahan. Tapi 1 hari, menggenapi 365 hari, engkau minta ampun Tuhan. Pulihkan saya Tuhan. Maka Dia tidak hitung 364 hari. Dia ampuni kita dalam 1 hari. Ingat di sebelah Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya kasih karunia-Nya sangat meluber. Roh Kudus kalau benar-benar di dalam kehidupan kita sudah mengalami 2 hal sukacita damai sejahtera, maka kamu akan berlimpah-limpah dalam sebuah pengharapan. Artinya tidak pernah putus asa. Makanya di dalam Roma 15 ayat 13 ini, terjemahan lain bilang begini, Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan damai dan sejahtera. Beda lagi. Jadi saya hubungkan dalam ayat ini terjemahan-terjemahan lain. Maka kalau di sini dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Tidak dijelaskan di sini. Tetapi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera. Karena kalian percaya kepada Yesus, maka perlu hatimu diisi sukacita dan damai sejahtera. Supaya dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah, kalian makin berharap kepada Allah. Kenapa? Kenapa dikatakan ayat bahasa Indonesia hari ini? Kalian makin, kata makin ini, semakin ini terus berjalan untuk mendekat. Terus berjalan untuk antusias. Terus berjalan untuk semangat. Karena apa? Alkitab pernah menjelaskan. Sumbu yang terkulai, ya, istilahnya kalau di dalam Alkitab dikatakan kalau sudah sumbunya itu kayunya itu sudah redup, baranya sudah habis, itu apinya itu tidak akan nyala. Mesti ada kayu yang baru. Jadi sumbu itu bisa habis kalau sudah sampai hitam-hitamnya itu kelihatan dalam sebuah lilin. Itu harus dibersihkan. Supaya nyalanya bagus. Maka Alkitab menjelaskan. Supaya dengan kuasa. Apa kuasa Roh Allah itu bekerja? Ketika saudara beriman. Ketika saudara memohon. Ketika saudara berharap. Berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kuasa Roh Allah bekerja. Kalian makin terus bekerja. Kalian makin terus berharap. Bersemangat. Kalau hati sudah rusak, semangatmu patah. Penting sekali. Makanya Amsal 24 bilang gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik. Karena itu menentukan jalan hidupmu. Itu dalam terjemahan lain. Maka Roma 15 ayat 13 ini supaya doa dan puasamu di depan nanti, imanmu, apa yang engkau imani, apa yang engkau harapkan, Roh Allah Dia bekerja dengan kekuatannya, dengan kuasanya, maka itu akan terjadi. Nah, lihat,
Biarlah firman Allah yang hidup bilang begini, biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti. Kenapa firman Allah yang hidup bilang putus asa? Karena doa nggak kejawab. Beda lagi firman Allah yang hidup menjelaskan. Ada banyak orang mengalami orang putus asa, makanya dikatakan biarlah kalian tidak pernah putus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti, tetapi harus dijelaskan dalam 13A-nya. Penuhi hatimu dengan sukacita dan damai sejahtera. 13 ini aja sudah setengah jam menjelaskan. 14. Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Saudara-saudaraku 14a, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Rasul Paulus berkata begini, memiliki keyakinan penuh bahwa di dalam diri kita ada potensi yang besar. Di dalam diri kita melihat dari sisi kerohanian bahwa kita semua bisa mewujudkan apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Di dalam diri kita, Roh Kudus tahu persis. Bahkan Rasul Paulus pun dikatakan dia yakin Roh Kudus itu bekerja dengan penuh. Makanya Rasul Paulus yakin dengan pasti bahwa di dalam diri kita mau dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sesungguhnya Rasul Paulus yakin bahwa kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dipulihkan, untuk dipakai menjadi alatnya. Sebenarnya kita tahu, kita ngerti bahwa Tuhan tidak mau di dalam dirimu kehilangan sukacita. Kita tahu, Rasul Paulus tahu. Di dalam diri kita sebenarnya kita mampu menjaga damai sejahtera. Kita mampu melihat sukacita, memelihara sukacita. Roh Kudus, Rasul Paulus tahu bahwa Roh Kudus di dalam diri kita sering berbicara, jangan anakku, jangan anakku, jaga hatimu. Roh Kudus banyak bicara. Lalu yang di 14b, bahwa kamu juga telah penuh. Kamu tuh penuh dengan kebaikan. Rasul Paulus menjelaskan, Bapak, Ibu, adik-adik, penuh hatimu dengan kebaikan. Tapi yang tidak membuat kebaikan itu iblis. Dia menggoda kita, mengganggu kita, supaya tidak ada kebaikan dalam diri kita. Alkitab menjelaskan, kamu penuh dengan kebaikan. Dan dengan segala pengetahuan, kita sudah banyak mengerti tentang Alkitab. Kita banyak mengerti tentang pengajaran. Kita mengerti mana baik dan buruk. Kita bukan Hawa, kita bukan Adam dan Hawa. Mana buah pengetahuan sudah dikasih tahu, enggak boleh makan itu. Dia tahu sebenarnya Allah bicara, tapi dia coba-coba untuk makan buah kehidupan. Ya. Dan sanggup untuk saling menasihati, kita sebenarnya tahu. Ya. Arti di dalam pengertian ini, Rasul Paulus yakin Roh Kudus sudah memulihkan hati kita. Maka dari itu penuhi kebaikan di dalam hatimu. Wujud nyata, bukan kata-kata. Wujud nyata. Tahu tentang kebenaran. Praktekkan firman. Saling memotivasi. Saling mengasihi. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Disiplinkan diri kita. Maka ketika kita beriman,
di dalam doa dan puasa tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk terjadi sebuah jawaban. Ya. Mari 31 Desember per hari ini lupakan apa yang di belakang. Goresan kecil, goresan besar, panah hitam, panah merah yang membuat kita terluka, yang membuat kita merasa tidak enak antara anak dan orang tua dan anak. Mari lakukan itu. Suami dan istri, di dalam puasa nanti jangan marah-marah lagi. Dia ketawa dia Pak Alwir tuh. Ya, mau supaya doamu terjawab? Haleluya. Disiplinkan diri kita. Saya berpikir firman ini sampai di sini saja. Penuhi dengan kebaikan. Tahu tentang kebenaran. Mari saling memotivasi, saling menasihati itu, saling memotivasi, saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hadirat-Nya melimpah dalam kehidupan saudara. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Ini yang kami perlukan Bapa. Kami memerlukan urapan-Mu. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan setiap waktu. Untuk kami berjalan dalam kehidupan kami. Memampukan kami, memberikan kami kekuatan. Katakan penuhiku Tuhan. La la la
Itu sebabnya kami mampu dan kami sanggup untuk berjalan hari demi hari Bapa. Karena ada kekuatan roh yang terus memimpin kehidupan kami. Bapa, Hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi rancangan kami, selaraskan dengan rancangan-Mu. Agar kami beroleh Tuhan kemenangan daripada-Mu. Dan kami berjalan di dalam pengharapan demi pengharapan yang baru. Kami percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup untuk menuntun kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini. Kami mau mengakhiri hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami mau melangkah untuk memasuki tahun 2025 dengan harapan yang baru. Kami tidak akan pernah gagal bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami akan dipulihkan dan kami akan mengalami sebuah keberuntungan atas hidup kami. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Engkau tetap baik Tuhan. Kami melewati 31 Desember ini dengan semua kebaikan-kebaikan-Mu. Tidak ada yang tidak baik. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik atas hidup kami. Apapun itu keadaan kami, bagi kami Engkau yang terbaik. Terima kasih kami bisa melewati 31 Desember ini dengan datang ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa memuji dan meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa mendengarkan isi hati-Mu. Sampai mengakhiri tahun ini, kami tetap setia Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati mereka yang Tuhan yang setia kepadamu. Karena mereka akan menyongsong tanggal 1 Januari 2025 Tuhan. Dengan pengharapan yang baru. Dengan matahari yang baru. Dengan cahaya yang baru. Dengan kehidupan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Bawa kami pulang dengan selamat pula. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa Surgawi. Wajah Tuhan menyinari engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Kehidupanmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati. Demikian juga lumbung-lumbungmu. Tuhan akan memberkati. Setiap apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun engkau pergi, Dia akan menuntunmu, akan membuat engkau menjadi pribadi yang berhasil. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau di sorga. Sampai Dia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan sana. Berbahagialah kita yang setia. Diberkatilah kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.